Halo teman-teman investor, balik lagi ke channel YouTube aku, Rosalia Adams. Dan kali ini, mumpung masih di awal tahun, aku mau ngajak kalian semua untuk merencanakan keuangan di tahun 2023. Kenapa sih merencanakan keuangan itu penting? Karena keinginan kita kadang lebih besar daripada apa yang kita butuhkan, apa yang kita dapatkan gitu ya. Kadang income kita sekian tapi keinginan kita sekian gitu ya. Nah, itulah kita perlunya merencanakan keuangan supaya kita nggak salah langkah dan akhirnya apa yang kita kumpulkan selama ini cuman nggak ada artinya apa-apa gitu, nggak kelihatan produknya apa yang kita beli apa gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk merencanakan keuangan. Apa aja? Langkah yang pertama, kita review dulu nih keadaan keuangan kita saat ini. Mumpung masih di awal tahun, kita review kondisi keuangan kita di tahun 2022 kemarin, kurangnya apa atau kelebihannya banyak gitu ya. Kita cek dulu keadaannya, status perkawinan kita berubah apa enggak. Mungkin yang jomblo udah punya pacar apa belum sekarang, terus yang baru aja menikah mungkin mempersiapkan untuk punya momongan atau sudah punya momongan, kita atur dulu kondisinya sekarang kayak gimana gitu, kesehatannya gitu ya, karena kan kemarin pandemi, kira-kira ada yang berubah enggak dengan kekebalan tubuh kita, perlu vaksin lagi apa enggak. Itu kan juga termasuk hal-hal yang memerlukan uang yang perlu kita atur juga. Jadi kita evaluasi dulu kondisi keuangan kita sekarang kayak gimana, lalu menyusun tujuan keuangan kita gitu ya, kita, kamu dan aku. Tujuannya teman-teman gitu ya, menyusun tujuan keuangan teman-teman. Yang pertama, kalau teman-teman mau punya momongan atau sudah punya momongan, usianya sekarang berapa, kira-kira perlu tabungan sekolahnya, terus uang untuk imunisasi kesehatan putra putrinya gitu ya, punya tabungan masa depan anaknya yang sekarang teman-teman udah di usia yang matang menjelang pensiun, kira-kira udah punya tabungan dana pensiun atau belum, terus proteksi kesehatannya udah punya apa belum gitu ya. Jadi teman-teman pastikan punya tujuan-tujuan keuangan sendiri. Kalau belum punya mobil dan keinginan punya mobil, pastikan dulu punya tabungan untuk dana membeli mobil, untuk membeli aset gitu. Udah punya investasi belum? Lalu investasi di produk seperti apa teman-teman harus persiapkan. Dan mungkin teman-teman di sini yang beragama muslim punya keinginan untuk ke ibadah haji. Teman-teman pastikan teman-teman punya tabungan yang cukup untuk berangkat ke sana. Selain tenggat waktu yang antriannya yang lama, kita juga perlu tabungan yang lumayan untuk bisa naik haji. Jadi pastikan tujuan-tujuan tersebut teman-teman atur dulu. Nah, setelah teman-teman susun tujuan keuangan teman-teman, sekarang teman-teman siapkan. Jadi teman-teman harus nyiapin berapa ratus ribu nih untuk biaya sekolah anaknya. Jadi untuk tabungan sampai kuliah berapa tahun dan berapa yang harus dikeluarkan setiap bulan, yang harus disisihkan setiap bulan gitu. Dan kalau teman-teman misalnya mau punya mobil, berapa rupiah sih yang aku siapkan untuk mencicil kendaraan tersebut, atau kalau mau balik cash berarti berapa dana ya, berapa rupiah yang harus aku siapkan setiap bulannya. Lalu kalau misalnya teman-teman mau punya momongan atau mau persiapan kelahiran anaknya, berapa ya dana yang harus dikeluarkan dan berapa ya kira-kira dana per bulan yang harus teman-teman siapkan. Jadi mulai disiapkan, direncanakan berapa rupiah yang harus disisihkan dari setiap pendapatan yang teman-teman miliki. Lalu kalau sudah direncanakan ya segera direalisasikan atau disusun gitu ya, jangan cuma direncanain aja, nggak kumpul-kumpul. Nanti selanjutnya mereview kembali perencanaan keuangan yang sudah teman-teman buat secara berkala. Mungkin kalau setiap setengah tahun terlalu lama, setiap 3 bulan sekali teman-teman review kira-kira tabungannya udah sampai berapa, kurangnya berapa, ada income pasifnya enggak gitu ya, yang bisa ditambahkan untuk mencapai tujuan-tujuan rencana keuangan teman-teman semuanya. Itu aja perencanaan keuangan yang bisa aku sampaikan sekarang. Kalau kalian ada saran silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah. Jangan lupa subscribe,
dan nyalakan notifikasi supaya kalian gak ketinggalan episode-episode baru di channel aku.